Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala sallallahu alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Para ustadz, para sesepuh, para alim, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur atas segala karunia yang Allah curahkan kepada kita. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa melaksanakan aktivitas utama sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin, yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang muttaqin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya mendapatkan kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai maut menjemput, dan kita mudah-mudahan nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kelihatannya wajah-wajah cerah, wajah alumni Ramadan. Masya Allah. Ya, kita sudah melewati Ramadan, sudah selesai menjalankan aktivitas Ramadan 1 bulan penuh, dan sekarang kita sudah menuju pertengahan bulan Syawal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu Allah ciptakan dari 2 unsur. Kita semua diciptakan dari 2 unsur. Yang pertama unsur tanah. Sebagaimana Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, dari tanah. Dan kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari saripati tanah. Maka kecenderungan manusia karena diciptakan oleh tanah, maka mencintai semua yang akan kembali ke tanah. Mencintai semua yang akan kembali ke tanah. Kita mencintai makanan enak, kita mencintai minuman. Makanan, minuman yang kita makan kembali kemana? Ke tanah. Kita mencintai pasangan hidup. Bapak-bapak mencintai istri, istri mencintai bapak-bapak. Ini tidak ada jomblo fisabilillah ya, ini bapak-bapak semua. Jadi manusia fisiknya semua akan kembali kepada tanah. Kita mempertahankan kesehatan, mempertahankan fisik yang bagus. Ada yang olahraga sehari 3 jam. Ada yang nge-gym sehari 5 jam. Untuk apa? Untuk mempertahankan fisik biar bagus. Fisik yang bagus akan kembali ke tanah.
Ibu-ibu supaya kelihatan cantik, ada yang fitness, ada yang facial, ada yang macam-macam. Bahkan sekarang itu yang ngetren dan cepat kaya katanya adalah dokter kecantikan, karena bisa narik wajah yang keriput jadi kenceng lagi, yang hidungnya pesek jadi mancung, yang rambutnya sudah rontok ditanam, alis ditanam, bibir direkayasa, kecantikan sementara, yang itu semua kembali kepada tanah. Harta yang kita kumpulkan tidak akan kita bawa. Rumah mewah kita, mobil kendaraan kita, motor kendaraan kita, semuanya tidak akan kembali, tidak akan dibawa oleh kita. Semuanya akan kembali ke tanah, dan itu kecintaan kita terhadap dunia. Maka kecenderungan manusia cinta kepada dunia. Unsur yang kedua, Allah ciptakan manusia dari unsur surgawi, unsur akhirat. Apa itu? Ruh. Allah ciptakan kita, unsur yang kedua adalah ruh. Badan kita tanpa ruh mayat. Badan kita tanpa ruh menakutkan. Ada orang-orang yang lewat ke kuburan takut. Bagi saya aneh, orang lewat kuburan kok takut. Padahal di kuburan tidak ada yang menakutkan. Cuman karena kita sering nonton film horor jadi takut. Kita ini semua kalau tanpa ruh, maka kita akan menjadi seonggok daging tulang yang akan busuk dan membusuk. Dan ruh ini unsurnya surgawi, maka mempunyai kecintaan, kerinduan terhadap surga, terhadap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ruh ini sudah dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita semua menjadi roh, Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan semua ruh manusia mengatakan, qalu bala, iya ya Allah. Maka ruh ini cinta, kangen, rindu kepada surga, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ruh, Allah menjelaskan, qul, katakan, ruh itu min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ruh ini mempunyai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah, ruh ini ingin kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin apa? Ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ujung surat Al-Kahfi yang sering kita baca ketika malam Jumat dan hari Jumat, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Karena potensi ruh ini mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, rindu kepada kampungnya. Apa kampungnya? Akhirat. Apa kampungnya? Surga. Maka sesungguhnya setiap manusia, baik itu mukmin, muslim ataupun kafir, mempunyai kecintaan, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saksikan sekarang para mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam, ketika ditanya, mereka itu ruhnya gelisah. Ada yang sudah kaya raya, ada yang sudah punya jabatan tinggi, punya pasangan hidup, punya segala fasilitas, ternyata ruhnya gelisah, ruhnya tidak tenang. Dan ketika menemukan Islam baru tenang, karena merasa akan ada bekal pulang kampung. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat tahu tentang manusia, tentang kita yang Allah ciptakan. Selama 11 bulan, dari bulan Syawal sampai bulan
Sya'ban, kecenderungan kita terhadap dunia tinggi. Kecenderungan kita terhadap dunia tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu bulan istimewa yang namanya bulan Ramadan. Allah menciptakan bulan yang istimewa namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang dijadikan bulan tarbiyah, dan ini pasti sudah banyak dibahas selama Ramadan. Sebagai bulan tarbiyah, kita sekarang membicarakan hasilnya. Apa yang dihasilkan dari Ramadan? Allah menyampaikan di antara ibadah yang diwajibkan di Ramadan adalah saum. Saum itu di ujung ayat di Al-Baqarah 183 Allah mengatakan la'allakum tattaqun. La'alla itu harfu taraji yang artinya pengharapan, supaya, agar. Taraji ini sebuah pengharapan, jadi tidak langsung jadi. Sebuah potensi besar yang bisa digapai, yang bisa dicapai, cita-cita yang harusnya bisa kita dapatkan. La'allakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari. Bukan, kalau terjemahan bahasa Indonesia kan, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dalam tarkib bahasa Arab tidak sekedar itu. Allah menggunakan fi'il mudhari la'allakum, agar kalian, supaya kalian, semoga kalian tattaqun, menjadi orang yang hari ini, besok, lusa dan seterusnya menjadi orang yang bertakwa. Karena kalau dalam bahasa Indonesia fi'il mudhari itu artinya sekarang, nanti, kemudian dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Inggris, nih Mr. Mizan sangat tahu bahasa Inggris. Jadi present, continuous, future. Sekarang, berketerusan, dan nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr yang tadi saya sampaikan di awal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan persiapkanlah bekalmu untuk di masa yang akan datang, hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah. Bekal yang utama adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka ketakwaan yang kita raih dengan pengharapan dan kesungguhan di bulan Ramadan itu jangan sampai kemudian hilang. Karena potensi yang bertakwa ini, orang yang bertakwa ini akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran menyampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, ini wasari'u ini bersegera, tetapi maknanya bukan dengan persiapan, langsung wasari'u, segera. Beda dengan ketika kita diperintahkan untuk bersegera untuk salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au. Kata-kata fas'au, bersegera tapi dengan persiapan. Bersegera dengan persiapan. Fas'au itu ketika kita mau salat Jumat, mandi dulu, pakai baju yang rapi dulu, pakai wewangian. Itu fas'au. Kemudian ngobrol dengan istri, ibu-ibu ketika menjelang sholat Jumat, persiapkan suaminya. Persiapkan suaminya, apalagi dengan ibu-ibu yang istri yang ada di rumah. Persiapkan segala kebutuhan suami, itu termasuk fas'au. Dan jangan lupa ibu-ibu minta kepada suami untuk didoakan, untuk doa keluarga. Kenapa? Karena ketika sholat Jumat ada satu titik di mana doa mustajab. Kapan itu? Ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Di antara dua khutbah. Dan ini seringkali terjadi
tidak proporsional. Tidak proporsional dalam menyikapi posisi ketika kita berada di waktu jeda antara dua khutbah. Khatib selalu mengatakan, aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Beginilah yang saya sampaikan, cukupkan saya sekian. Kemudian fastaghfiru, mintalah ampun kepada Allah, innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pemaaf dan Pengampun. Seringkali di masjid itu yang dibaca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan segala macam. Salawat tidak salah, salawat itu boleh, tetapi yang diperintahkan oleh khatib, fastaghfiru, beristighfarlah, memohonlah ampun kepada Allah. Ya, tetapi seringkali yang ada di masjid itu yang dibaca salawat, dan sholawatnya dikencengin, sehingga makmum jamaah yang mau berdoa ikutan sholawat jadinya. Seharusnya perintah khatib itu fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jeda antara dua khutbah itu pendek. Maka berdoa yang sangat bagus, dan ini waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab, waktu istimewa. Jadi jangan ngantuk, jangan tidur ketika waktu mustajab ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ini mustajab, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasari'u itu artinya bersegera tanpa persiapan. Ila maghfiratin min rabbikum, secepat mungkin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita sudah mempunyai kesalahan, segera minta ampun. Kita mempunyai kesalahan kepada Allah, istighfar. Minta, ada kesalahan kepada manusia, segera minta maaf. Jadi minta maaf tidak nunggu waktu Idul Fitri. Minta maaf tidak nunggu Lebaran. Tidak nunggu selesai dari Ramadan. Minta maaf itu ketika kita punya maaf dengan tetangga, segera minta maaf. Kita punya salah dengan istri, segera minta maaf. Kita ada salah dengan anak, segera minta maaf. Jangan mentang-mentang bapak karena kepala rumah tangga punya salah sama anak, gengsi minta maaf sama anak. Minta maaf. Dan itu pengajaran bahwa setiap orang yang punya salah minta maaf, sehingga anaknya kalau punya salah segera minta maaf. Kalau kita sebagai orang tua merasa paling hebat, nggak pernah bersalah, maka kita punya anak pun akan demikian. Dia akan merasa hebat, jumawa, tidak pernah salah, sehingga akan menjadi masalah di mana? Masalah di sekolah, masalah di masyarakat, dan nanti ketika kita sudah tua, anak kita akan berani dengan kita dan kita susah ngaturnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Untuk apa? Untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Lihat ujung ayatnya, u'iddat lil muttaqin, yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang puasa, orang yang selesai menjalankan ibadah Ramadan, kalau lulus, maka layaklah dia untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyampaikan di ujung surat Al-Baqarah 183, tattaqun, bertakwa itu berkeseterusan. Jadi bukan hanya takwa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Kita melakukan kebaikan itu mudah. Kenapa? Setan dibelenggu. Semuanya sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan selama Ramadan. Selama Ramadan Allah sudah memberikan segala fasilitas. Maka hadis yang masyhur yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan qad ja'akum Ramadan, telah datang kepadamu Ramadan. Itu Rasul menyampaikan fasilitas-fasilitas utama di bulan Ramadan, sehingga kita saum itu ringan, untuk berpuasa itu ringan, untuk infak itu ringan, untuk sedekah itu ringan, untuk zakat itu ringan, untuk sholat fardu berjamaah itu ringan, untuk sholat sunnah itu ringan. Bahkan sholat sunnah qiyamul lail
yang 8 rakaat tambah 3 11 rakaat itu banyak yang ngerasa kurang nih 11 rakaat, harusnya 23 rakaat. Ada yang 23 rakaat masih kurang, tambah lagi qiyamul lail malam hari. Karena kenapa? Karena kesungguhan yang ada potensi di bulan Ramadan untuk melakukan yang wajib, yang sunnah itu begitu rupa. Begitu rupa. Dan ini sebuah proses pelatihan, Kalau ahli psikologi mengatakan bahwa orang membangun kebiasaan itu membutuhkan waktu 20 hari. Dan Islam, Allah memerintahkan memberikan fasilitas Ramadan itu 1 bulan. 1 bulan 30 atau 29 hari. Artinya lebih dari 21. Ketika orang sudah di training 30 hari atau 29 hari, lebih dari 21 hari, artinya berpotensi untuk meneruskan amaliyahnya. Nah, salah satu agar kita tetap bertakwa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kunci dan cara. Apa caranya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sama Ramadana," siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, "Thumma atba'ahu sittan min Syawal," kemudian diiringi. Kata-kata "thumma" itu beda dengan fa, beda dengan wa. Kalau fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai melakukan satu pekerjaan, maka lanjutkan atau teruskan dengan pekerjaan berikutnya. Itu tidak jeda. Tetapi kata thumma itu berjeda. Ada jedanya. Thumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian itu jedanya boleh sehari, boleh 2 hari, boleh 7 hari. Jadi tidak langsung melaksanakan, ada jedanya. Apalagi Idul Fitri haram hukumnya kita puasa di Idul Fitri. Thumma atba'ahu, kemudian kalian iringi. Untuk apa? Sittan min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata-kata min Syawal, min itu litab'id, untuk membuat jeda jarak dari bulan Syawal. Jadi tidak harus berturutan 6 hari. Ada tradisi di Jawa Lebaran Syawal. Lebaran Syawal itu lebaran di hari pertama Idul Fitri, kemudian setelah itu bersama-sama puasa Syawal 6 hari. Di hari berikutnya baru lebaran, namanya Lebaran Syawal. Boleh seperti itu? Boleh. Tetapi tidak harus. Boleh berselang. Boleh 2 hari, nanti kemudian buka puasa, kemudian 2 hari lagi. Boleh satu-satu berjeda. Intinya selama bulan Syawal, 6 hari selama bulan Syawal. Bagaimana bagi perempuan, wanita yang haid? Yang perempuan yang haid, yang menyusui ataupun punya halangan, maka utamakan untuk mengganti dulu. Jangan punya hutang puasa kemudian Syawal dulu, itu tidak boleh. Ini sama saja kita punya hutang kepada orang, tapi justru kita banyak sedekah. Sedekah itu bagus, tapi bayar hutang itu lebih utama. Jangan karena mau gaya, mau supaya dipuji orang, sedekah banyak, hutang nggak dibayar. Ya, jangan sampai. Itu artinya yang utama tidak dilaksanakan, yang sunnah malah disungguhkan. Jadi kalau punya hutang puasa, ibu-ibu jangan Syawal dulu, selesaikan hutang puasanya, baru kemudian melakukan Syawal. Bagaimana kalau tidak keburu? Kalau tidak keburu, tancapkan niat untuk melaksanakan bulan Syawal dan selesaikan hutangnya, maka Allah yang Maha tahu apa yang ada diniatkan oleh kita. Dan orang yang berpuasa di bulan Syawal, yang sebelumnya melaksanakan Ramadan 30 hari atau 1 bulan penuh,
Kana kasaumid dahri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti puasa 1 tahun. Pengertian seperti puasa 1 tahun ini ada 2 pengertian. Pengertian pertama, pengertian secara hitungan. Secara hitungan, karena kebaikan yang kita laksanakan itu dilipat gandakan asyru amthaliha, 10 kali lipat. Maka kalau bulan Ramadan yang 1 bulan dikali 10, maka sama saja 10 bulan. 6 hari di bulan Syawal, kalau kali 10 itu 60 hari. 60 hari itu 2 bulan. Artinya kalau kita puasa 1 bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, secara hitungan sama kita dengan puasa 1 tahun penuh. Ini secara hitungan. Kemudian yang kedua, secara maknawi. Secara maknawi, hitungan kita 1 tahun penuh, artinya potensi yang kita dapatkan adalah menjaga ketakwaan selama 1 tahun. Kita akan terjaga dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa, dari potensi-potensi kejahatan selama 1 tahun. Kita diberikan potensi serasa Ramadan selama 1 tahun, dengan kesungguhan menjalankan ibadah, dengan kesungguhan kita bertaqarrub kepada Allah, dengan kesungguhan kita bersedekah, dengan kesungguhan kita bersosial. Ini potensi yang dibangun selama 1 tahun. 1 tahun artinya kita menjaga ketakwaan kita. Maka orang yang mengiringi puasa dengan puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, ini berpotensi menjaga ketakwaan selama 1 tahun penuh. Selama 1 tahun penuh. Sehingga kita yang berpuasa 1 bulan Ramadan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, seperti orang yang melaksanakan puasa 1 tahun penuh. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan potensi-potensi kebaikan. Dan kalau kita melaksanakannya, tahun berikutnya kita melaksanakan demikian, tahun berikutnya kita melaksanakan demikian, seolah-olah umur kita selama bertahun-tahun berada dalam keadaan puasa. Kasaumid dahri, seolah-olah kita puasa selamanya. Dan ini tentunya potensi ini yang menjaga kita menjadi orang yang bertakwa sepanjang masa. Orang yang bertakwa sepanjang masa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ini satu ayat yang sering kali dibaca oleh khatib Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah adalah orang yang bertakwa. Maka potensi ketakwaan ini dibawa sampai nanti wafat menjemput, kematian menjemput. Kematian menjemput. Kenapa? Karena manusia yang Allah ciptakan dengan potensi dari tanah dan potensi dari surga, Allah berikan ruang dan Allah berikan waktu. Waktunya itu Allah batasi antara kematian dengan kematian berikutnya. Allah menyampaikan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan, Allah menyebutkan kematian dulu, bukan kehidupan. Kenapa? Karena kita dulu mati. Kita ini dulunya mati. Kita ini benda mati. Tanah, saripati tanah ini benda mati. Maka Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta, kita ciptakan dari benda mati, wal hayata, kemudian kita dihidupkan. Ketika kita dalam kandungan, Allah tiupkan ruh, baru kita menjadi makhluk hidup. Ketika dalam kandungan belum ada ruh, belum makhluk hidup, masih benda mati. Daging tumbuh. Daging tumbuh itu bukan makhluk hidup, masih benda mati. Tapi ketika ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kemudian menjadi makhluk hidup.
Nah, ketika menjadi makhluk hidup, maka Allah memberikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah berikan potensi untuk melakukan kesempatan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Ini dimensi waktu. Kemudian Allah memberikan dimensi ruang. Di surat Al-Kahfi ayat 7. Allah memberikan dimensi ruang apa? Ruangnya kita adalah hamparan bumi yang Allah ciptakan dengan segala hiasannya. Segala hiasannya, bumi dan segala hiasannya adalah potensi ruang. Artinya kita diberikan kesempatan beramal baik, beramal selama kita hidup. Dari awal kita hidup sampai kemudian kematian menjemput. Maka orang yang beruntung adalah orang yang ketika maut menjemput dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini yang dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan saum atau puasa di bulan Syawal. Ini roman-romannya sudah pada selesai nih bulan Syawal, karena ada yang banyak yang tidak pulang kampung. Yang tidak pulang kampung itu makninah untuk puasa Syawal, karena kalau di kampung pulang kampung godaannya banyak. Kalau pulang kampung godaannya banyak. Silaturahim kalau tidak makan itu akan dicemberutin. Kalau tidak minum akan dicemberutin. Itu daerah-daerah tertentu, apalagi banyak kita silaturahim sudah disediakan rendang, sudah disediakan opor, sudah disediakan, kalau tidak makan menjadi aneh. Jadi kalau yang pulang kampung agak godaannya agak banyak untuk puasa Syawal. Yang tidak pulang kampung lebih tumakninah. Insya Allah di sini banyak yang puasa Syawalnya sudah selesai, masya Allah ya. Yang belum masih ada kesempatan, masih banyak waktu, ya. Yang pertama, agar kita istiqamah di bulan Syawal ini, kita kita puasa sunnah Syawal 6 hari di bulan Syawal. Kemudian agar kita ada keistiqomahan dalam ibadah Ramadan, maka jangan berhenti untuk thalabul ilmi. Jangan berhenti untuk mencari ilmu. Jangan merasa cukup, wah Ramadan kita sudah dididik, sudah selesai. Karena ilmu yang kita dapatkan itu belum seberapa. Imam Syafi'i kurang apa pinternya, tapi Imam Syafi'i belajar terus. Sampai Imam Syafi'i ini orang yang sangat luar biasa. Ketika belajar di Mekah, itu ulama Mekah sudah angkat tangan, Syafi'i udah selesai, ilmu yang kami berikan selesai, sudah habis. Imam Syafi'i apa merasa hebat? Enggak. Imam Syafi'i datang ke Madinah, Imam Syafi'i sudah khatam ke guru-guru Madinah termasuk Imam Malik. Imam Syafi'i datang ke Imam Malik belajar Al-Muwatta, itu sudah hafal kitab Al-Muwatta. Kalau kita hafal umpamanya kita mau belajar nahwu, belajar Al-Jurumiyah, kita sudah hafal, sudah selesai, rasa sudah selesai. Kita mau belajar nahwu yang lebih tinggi, umpamanya Mutamimah atau Alfiyah Ibnu Malik, sudah belajar Kalamun Lafzul Mubin Kastaqim dan seterusnya, udah hafal, ngerasa sudah selesai belajar nahwu, sudah selesai ngajar nahwu, serasa seperti itu. Ini sifat kita yang rasa kadang-kadang merasa cukup dengan ilmu yang kita dapatkan. Imam Syafi'i sudah hafal Al-Muwatta, datang ke Imam Malik, belajar Al-Muwatta dari awal, dan tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan sebagai orang yang sudah hafal Al-Muwatta. Tawadhu sebagai talibul ilmi. Sudah sedemikian rupa pergi ke Baghdad. Di Baghdad mencari ilmu lagi sampai sangat luar biasa, sampai menjadi mufti di Baghdad. Imam Syafi'i rahimahullah sangat luar biasa dalam keilmuan, dan beliau, kalau para ulama mengatakan ketika mencari ilmu itu, Imam Syafi'i itu antara mata, telinga, dan tangan itu berlomba. Kalau kita kan seringan mencari ilmu mengandalkan mata dan telinga. Kadang-kadang matanya merem, telinganya juga nggak kemana ya, kayak gitu. Imam Syafi'i itu antara mata, telinga, dan tangan berlomba. Berlombanya apa? Ditulis semuanya.
Ditulis, sambil dengerin, sambil nyimak, ditulis. Maka ada pepatah kaul beliau yang masyhur, al-ilmu saydun, ilmu itu seperti binatang buruan. Sayyid suyudaka bihibalil wathiqati, maka ikatlah ilmu itu dengan ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat itu apa? Dengan tulisan. Dengan tulisan. Itu Imam Syafi'i begitu rupa. Nah, kita jangan berhenti thalabul ilmi, karena thalabul ilmi itu penting. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menyayangi hambanya, maka hambanya itu diberikan potensi kemampuan untuk memahami agama. Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dia akan dipahamkan terhadap agama. Dipahamkan itu tidak laduni. Ini kan dulu saya waktu pesantren, waktu kecil ada ilmu laduni. Ilmu yang tidak pernah belajar tapi langsung bisa, nggak ada. Ilmu itu harus dipelajari. Ilmu itu harus dipelajari. Tidak ada ilmu yang tiba-tiba langsung pintar, tidak ada. Ilmu itu harus dipelajari. Dan orang yang mengharapkan kebaikan, maka dia harus bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu agama. Jangan sampai wudhu kita di waktu kecil sama dengan wudhu kita di sekarang. Masih buru-buru. Jangan sampai toharoh kita sekarang ini sama dengan toharoh kita waktu kecil. Jangan sampai sholat kita sekarang sama dengan sholat kita di waktu kecil. Masih buru-buru. Kadang-kadang kita tuh aneh ya. Kadang-kadang mungkin saya evaluasi saya sendiri. Sholat pengennya buru-buru, habis sholat padahal ngobrol. Baca Quran itu ngantuk. Setelah baca Quran ditutup, padahal ngobrol, nggak ngantuk. Ini jangan sampai kita sudah ditarbiyah Ramadan berkali-kali, ini sama. Maka thalabul ilmi ini penting, meskipun kita sudah sepuh, meskipun kita sudah berumur, Allah memberikan potensi kita untuk menjadi orang baik dengan cara kita memahami ilmu agama. Kita punya orang pintar di Indonesia yang sangat luar biasa, itu almarhum B.J. Habibie. Kita semua pasti dulu pernah mengidolakan beliau, orang yang hebat. Dan kata-kata mutiara di akhir hidup beliau, ternyata ilmu yang penting bukan ilmu tentang membuat pesawat, ilmu yang penting bukan ilmu bagaimana fisika, ilmu tentang antariksa, bukan. Ternyata ilmu yang penting adalah ilmu agama, karena ilmu agama adalah bekal untuk kehidupan setelah kematian. Itu seorang B.J. Habibie di akhir hayatnya beliau mengatakan, ternyata ilmu yang penting adalah ilmu agama yang memberikan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah bosan untuk thalabul ilm. Yang kedua, kita supaya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bergaul, berkomunitas dengan orang-orang saleh. Orang saleh itu bukan orang yang ketika kita punya uang mendekat, bukan. Karena kita mempunyai potensi jabatan segala macam mendekat, bukan. Orang yang saleh adalah orang yang mau menegur kita ketika salah. Orang yang mendukung kita ketika kita melakukan kebaikan meskipun berat. Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang sangat lembut, sangat luar biasa, sangat lembut. Ketika pertama menjadi khalifah, apa yang terjadi? Orang-orang murtad, orang-orang tidak mau bayar zakat. Kalau kita sekarang, orang yang tidak mau bayar zakat cuma kita nasihati, Pak, bayar zakat dong Pak, bayar zakat dong. Abu Bakar As-Siddiq diperangi. Dan ketika mau merangin orang-orang yang tidak mau bayar zakat, itu Umar, orang yang paling tegas, yang keras, gak mau. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, yuk kita perangi orang yang tidak mau bayar zakat. Umar nggak mau. Utsman apalagi, orang yang dermawan, uangnya banyak. Wah, udah dari saya saja. Tapi Abu Bakar mengatakan, kalaupun hanya saya sendiri yang harus memerangi mereka, maka saya akan berangkat untuk memerangi mereka. Ketika Abu Bakar As-Siddiq punya mentalitas kekuatan, Umar kaget.
Wah, begitu. Langsung saya ikut. Semua sahabat ikut untuk mendukung Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini adalah sahabat. Ini kawan, komunitas baik. Orang-orang yang komunitasnya baik, insya Allah akan selamat. Jangan merasa senior, merasa berpengalaman. Udahlah, nggak apa-apa, saya bergaul dengan orang mabuk juga nggak apa-apa, saya nggak pengaruh. Jangan sombong. Ada saatnya kecelek. Ini baru ini nih, saya dapat share video kemarin. Seorang Pak Haji meninggal dunia setelah Ramadan kita selesai nih. Meninggalnya sedang apa? Sedang nyanyi. Sedang nyanyi di panggung, meninggal. Ibu-ibu yang teriak berjebak, Pak Haji, ya Allah, Pak Haji meninggalnya lagi nyanyi di panggung. Pak Haji meninggalnya sedang nyanyi di panggung. Jadi jangan merasa ketika kita sudah baik ngerasa, wah bergaul dengan siapa saja kita bisa. Jangan merasa. Bergaul dengan orang-orang saleh, mudah-mudahan kita terjaga kesolehannya. Sehingga ketika ujung maut menjemput, kita dalam keadaan husnul khatimah. Beberapa contoh itu banyak. Orang yang sedang sholat meninggal, orang yang sedang baca Quran meninggal, orang yang sedang berzikir meninggal. Dan itu harapan kita seperti itu. Kita untuk seperti orang-orang Palestina nggak bisa. Orang Palestina ini enak sekarang. Kita kan ngerasa orang Palestina, aduh kasihan banget ya. Orang Palestina itu enak sekarang. Diberikan kesempatan untuk syahid. Diberikan kesempatan untuk syahid sebanyak-banyaknya. Maka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan syahid itu adalah istimewa. Dalam keterangan para ulama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara meninggal karena racun yang pernah diberikan oleh orang Yahudi, karena untuk menunjukkan bahwa Rasulullah itu syahid. Berjuang ketika di kematiannya, ketika wafatnya. Umar bin Khattab meninggal salat tapi dibunuh. Itu menunjukkan orang yang syahid. Utsman bin Affan itu dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ketika perang Tabuk, Utsman bin Affan itu dari kantongnya itu 1000 dinar. Dari kantongnya 1000 dinar. Terus tambah 200 ekor unta. Terus ditambah 1000 ekor unta. 1000 ekor unta itu bukan hanya untanya, tetapi dengan perniagaannya. Ini yang orang-orang kaya nih, dengerin. Bagaimana Utsman bin Affan. Perniagaannya datang 1000 ekor unta. Ini sementara Rasulullah sedang mempersiapkan perang Tabuk. Utsman sudah infak 1000 dinar dan 200 ekor unta. Perniagaannya datang 1000 ekor unta dengan berbagai macam perniagaannya. Datang tengkulak, kata tengkulak, Utsman, saya beli 2 kali lipat. Kata Utsman, enggak. Saya beli 3 kali lipat. Kata Utsman, enggak. Kamu beraninya berapa? Saudagar itu paling berani sampai 10 kali lipat, dan itu nggak logis. Itu nggak logis. Sudah, karena kamu begitu luar biasa Utsman, kami beli dengan 10 kali lipat. Coba bayangin, kita bisnis dikasih untung 10 kali lipat, seneng banget. Utsman bin Affan enggak. Dia katakan, enggak. Terus kamu maunya berapa Utsman? 700 kali lipat. Oh gila kamu Utsman. Tapi kata Utsman bin Affan, tapi ada yang mau membayar saya ini lebih dari 700 kali lipat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah dijelaskan, kalau kita infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali hambatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbalatin mi'at habbah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti menanam satu pohon kemudian tumbuh 7 batang, setiap batang 100, dan itu Allah mengatakan yudha'ifu liman yasha, dan akan dilipat gandakan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Utsman, Allah berani kepada saya lebih dari 700 kali lipat. Maka 1000 ekor unta beserta isinya itu emas, perak, sutra dan segala macam untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan wafatnya dibunuh. Maka orang-orang yang dijemput dengan syahid ini luar biasa. Darahnya menjadi saksi, debunya menjadi saksi. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah, yang menjadi panglima Islam siapa? Seorang anak muda usia 19 tahun.
Usamah bin Zaid. Abu Bakar As-Siddiq menuntun kudanya Usamah bin Zaid. Menuntun kudanya Usamah bin Zaid. Dan Usamah bin Zaid suruh naik ke atas kuda. Coba bayangin, seorang sahabat senior Abu Bakar As-Siddiq menuntun kudanya Usamah bin Zaid, dan Abu Bakar tidak pakai sendal. Sampai Usamah bin Zaid mengatakan, wahai khalifah, kenapa engkau melakukan ini wahai khalifah? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya ingin merasakan debu-debu perjuangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka komunitas yang baik ini penting agar kita ujung kehidupan kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini waktunya sudah selesai, lewat waktu syuruk. Yang terakhir, kita jangan berhenti untuk zikrul maut, untuk mengingat kematian. Jangan berhenti untuk mengingat kematian. Setiap hari kita harus mengingat kematian. Paling tidak sebelum tidur. Paling tidak sebelum tidur kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, kalau malam ini adalah malam terakhir saya, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Dan kita minta maaf sebelum tidur, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tidur karena nonton TV. Kita tidur karena nonton YouTube. Kita tidur karena bermedsos. Kita tidur karena tidak ngapa-ngapain. Kita kecapean, gelepak langsung. Seorang muslim mempersiapkan tidurnya, karena bisa jadi tidurnya adalah tidur terakhir yang selamanya. Maka zikrul maut adalah salah satu cara kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengingat bahwa siapapun akan mati dan kita pun akan mati. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Sekuat apapun kita menghindari kematian, sesungguh apapun kita menghindari kematian, dengan cara apapun kita menghindari kematian, kematian itu pasti datang. Meskipun kita di lubang semut yang paling kecil sekalipun, kematian waktunya datang tidak akan ditunda. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak akan ditunda sedikit pun dan tidak akan dimajukan. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan beberapa hal sebagai nasihat bagi diri saya sendiri dan kita semua untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan, agar jangan sampai ketakwaan kita luntur. Tarbiyah kita yang sudah kita dapatkan selama Ramadan menjadi kita insan yang bertakwa, kita teruskan peningkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ketika seorang sahabat bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, takwa itu apa?" Umar mengatakan, takwa itu seperti kita berjalan di atas jalan yang banyak durinya, jalan yang banyak ranjaunya. Artinya setelah kita meraih ketakwaan di bulan Ramadan, maka lebih hati-hati kita dalam menjalani hidup, lebih hati-hati dalam berucap, lebih hati-hati dalam bersikap, lebih hati-hati dalam memilih teman, lebih hati-hati dalam melakukan aktivitas, lebih hati-hati dalam menjalani hidup agar kita terjaga. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan merahmati kita. Tadi pesan Pak Mizan ada sesi tanya jawab, cuman kayak waktunya sudah selesai. Masih ada? 5 menit. Silahkan kalau memang Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya, monggo Pak Mizan. Ya. Indikasi Ramadan kita diterima. Saya sempat nanya indikasi dan dengan bahasa Arab. Alamatu qabuli al-ibadah. Dan itu jawabannya sangat luar biasa. Susah untuk mengetahui amal kita diterima atau tidak diterima. Susah untuk mengetahui amal kita diterima atau tidak diterima. Yang ada, hadis yang diberikan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang menyebutkan Rasulullah menyampaikan qaribu wasaddidu. Qaribu itu artinya, saya baca Riyadhus Shalihin, kalau tidak salah di halaman 57 di bagian bawah,
itu qaribu itu la ghuluwa fihi wa la taqsir, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi. Ini nasihat kita dalam beragama, dalam beribadah. Jangan melebih-lebihkan dan jangan mengurangi. Maka umpamanya salat itu patokannya siapa? Kita patokan salat itu Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kamu melihat salat. Dan ini perhatikan teks hadisnya. Rasul mengatakan, "Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat." Bagaimana kita melihat cara Rasul salat? Maka dengan riwayat, dengan para sahabat, dari hadis-hadis bagaimana Rasul salat. Rasul tidak mengatakan "Shallu kama sholati." Rasul tidak mengatakan "Salatlah seperti salatku." Kalau Rasul mengatakan "Salatlah seperti salatku", pasti salat kita tidak sah. Salat kita tidak sah kalau Rasul mengatakan "Shallu kama usalli." Salatlah kalian seperti salatku, tidak akan sah salat kita. Bagaimana? Rasul itu ketika salat Allahu Akbar, itu tawajjah kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuknya luar biasa. Seperti betul-betul Rasul itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan mampu. Kita Allahu Akbar, ingat mobil udah dikunci belum ya? Allahu Akbar. Tadi naruh buku di mana ya? Itu kita seperti itu. Kalau Rasul mengatakan "Shallu kama usalli", kita tidak akan sah. Maka Rasul mengatakan indah sekali, "Salatlah kalian seperti melihatku salat." Jadi persepsi sahabat itu yang menjadi patokan kita salat. Tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan. Maka la ghulu fihi wa la taqsir, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Ya. Kemudian wasadidu itu artinya istiqamah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengatakan selanjutnya, dan orang tidak masuk surga karena amalnya. Orang tidak masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga ya Rasulullah?" "Iya, termasuk saya, kecuali dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala." Jadi amal ibadah kita tidak membuat kita menjadi ahli surga, tidak otomatis. Tidak otomatis. Karena tidak seberapa amal kita dibandingkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak seberapa. Nah, tetapi yang dianjurkan oleh Rasulullah itu tadi, qaribu wasaddidu, beribadah secara proporsional dan istiqamah. Maka sebagian ulama mengatakan min alamat qabul ibadah, di antara tanda-tanda diterimanya ibadah adalah istimrarul amal khair, berketerusannya amal kebaikan. Kalau Ramadan kita salat bersungguh-sungguh, maka di bulan Syawal kita berusaha salat bersungguh-sungguh. Tapi tidak bisa dibandingkan. Ramadan dengan bulan Syawal itu tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disamakan karena segala potensinya. Yang bisa dibandingkan dengan apa? Dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini umpamanya di bulan Sya'ban sebelum Ramadan kita sholat jamaah itu paling cuman maghrib sama isya. Subuh seringkali ketiduran. Nah, kalau di bulan Syawal ini ternyata kita maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah, berarti sudah ada peningkatan. Dan itu min alamati qaul ibadah, di antara tanda diterimanya ibadah. Kemudian di bulan Sya'ban kita mau sedekah 5.000 aja berat. Di bulan Syawal setelah kita mendapatkan pendidikan bulan Ramadan, di bulan Syawal kita infak 10.000 masih ringan. Berarti ada perbaikan, ada peningkatan. Kalau di bulan Sya'ban kita gampang umpamanya nyela orang. Orang ada sholat supaya dipuji orang tuh. Di bulan Syawal kemudian kita mau ngomong astagfirullahaladzim, mau ngomong orang itu menahan diri, itu berarti sudah ada perbaikan.
Sudah ada perbaikan. Dan ini istimrarul khair, meneruskan kebaikan. Maka di antara dari tanda-tanda qabul ibadah. Tetapi tidak pasti. Tidak ada ulama mengatakan itu kepastian, tidak ada. Tidak ada. Karena kepastian itu adalah nanti diantaranya adalah ketika kita masuk surga atau masuk neraka. Kalau kita masuk surga, berarti Allah ridho dengan kita, amal ibadah kita diterima dan ampunan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kita. Kenapa? Karena Ramadan itu pahala utamanya itu adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni seluruh dosa yang pernah kita lakukan. Dan orang yang sudah diampuni dosanya, tidak ada tempat yang layak kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah, u'iddat lil muttaqin. Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira gitu, Ustaz Bizan. Iya, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Kalau kaitannya dengan kafir ayat 7, minalladzina amanu wa amilus sholihati jannatun juga. Baik, Pak. Allah Subhanahu wa taala selalu mengaitkan orang yang beriman dan amal saleh. Di antara ciri orang yang beriman adalah orang yang amal saleh. Orang yang beriman dan amal saleh itu ciri-ciri orang yang bertakwa, yang Allah janjikan surganya Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi tidak otomatis sebagaimana yang dijanjikan disampaikan oleh Rasulullah, tidak otomatis orang masuk surga. Karena surga itu begitu mahal, dan ini adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup amal kita untuk mendapatkan surga. Yang memenuhi dari amal kita adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman, yang beramal soleh, maka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, Pak. Jadi amal kita saja kalau dihitung, amal kita saja tidak cukup. Amal kita saja tidak cukup. Bahkan Rasul mengatakan, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memenuhi kelayakan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala adalah karena kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat manusia akhirnya dilayakkan atau dipantaskan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kisah saya sampaikan di tafsir surat Fatir. Tafsir surat Fatir, ketika di tafsir Ibnu Katsir tentang surat Fatir, di hadis dijelaskan bahwa ketika nanti sudah hisab, ada satu kelompok masuk surga, satu kelompok masuk neraka. Ada satu kelompok yang belum dimasukkan surga dan belum masukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, ini kok orang belum masuk surga dan belum dimasukkan ke dalam neraka. Maka kemudian kata malaikat mengatakan, ya Allah, ini orang-orang ini layaknya masuk neraka karena banyak melakukan dosa. Tetapi saya tidak berani mencampakkan dia ke dalam neraka karena dia mempunyai amal yang sangat luar biasa, yaitu tidak pernah menyekutukan engkau dengan apapun. Maka kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat, adkhilu fil jannati bi rahmati, masukkan mereka ke dalam surga karena rahmatku. Karena rahmatku. Jadi penjelasan Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kita amanu wa amilus salihat. Dan termasuk di surat Al-Baqarah yang kita hafal semua, Allah menyampaikan innal ladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan amal saleh itu adalah ciri-ciri khairul bariyah, ciri-ciri makhluk yang terbaik. Jazaohum 'inda rabbihim jannatun 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Balasan bagi mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada sungai mengalir di dalamnya, khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Lihat ujungnya.
Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kenapa mereka mendapatkan surga? Karena diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cerminan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala karena diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh. Karena Allah mencintai orang-orang yang beramal saleh. Kita berdosa, Allah benci. Dan bagaimana Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang dibencinya? Maka sifat Allah diantaranya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha penyayang, maha pengasih dan maha penyayang. Dan Allah akan mengasihi siapapun, termasuk orang kafir. Tetapi Allah tidak akan memberikan kasih sayangnya kecuali pada orang-orang yang beriman, yang melakukan banyak kebaikan, amilus salihat. Kira-kira itu Pak jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mungkin cukup ya. Tentu kalau kita diskusi masih panjang dan waktu syuruknya nanti terlalu jauh lewatnya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan penerimaan dari bapak-bapak semua dan ibu-ibu, dan mohon maaf kalau ada kekhilafan, kesalahan dan ketidakpantasan yang saya ucapkan, ketidaksopanan yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan momentum di Idul Fitri kita berdoa sama-sama, taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, baik siam kita, qiyam kita, sedekah kita, sujud kita, tilawah kita. Wa ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada fitrah dan menggapai kesuksesan dengan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan mohon maaf sekali lagi atas segala kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.